Minggu yang lalu kita telah melihat pekerjaan, peranan, dan sifat Roh Kudus pada waktu zaman Perjanjian Lama. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat dua bahagian, yaitu bagaimana dispensasi Roh Kudus, pengeluaran, pekerjaan, sifat-sifat dan peranannya khusus kepada umat manusia pada zaman waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, waktu kelahiran sehingga keberangkatannya, kenaikannya ke surga, dan begitu juga kepada manusia pada zaman Perjanjian Baru. Nah, saudara, tema ini adalah tema besar, dan kalau kita melihat pada mengimbas kembali, kita sudah melihat pribadi Roh Kudus, lambang-lambang dan simbol pekerjaan Roh Kudus pada hari ini, dan semuanya ini akan menjadi latar belakang bagi tema-tema yang akan kita khotbah pada tahun-tahun, pada waktu-waktu yang mendatang. Dan selain daripada ianya merupakan satu rujukan latar belakang kepada perkara-perkara yang kita bincangkan, khotbahkan, ia juga merupakan satu perkara yang harus kita fahami sebagai umat Kristen. Ya, siapakah Roh Kudus itu, kita harus memahaminya. Dan seterusnya pada waktu-waktu yang mendatang kita akan melihat tentang pelayanan Roh Kudus kepada gereja. Ministry of the Holy Spirit, ya, karunia-karunia Roh Kudus, apa itu berjalan di dalam roh sesuai dengan tema gereja kita, gereja lokal kita, ya. Kepenuhan Roh Kudus, contohnya peperangan rohani, doa dan kuasa firman, saat teduh yang sangat penting, menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan seterusnya. Kita lihat peranan, sifatnya yang berbeda dengan apa yang kita bincangkan, bahaskan pada pagi hari ini. Nah, di dalam waktu Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya datang kepada manusia, sifatnya dia menghinggapi, dia hinggap pada manusia, dia turun ke atas manusia, above man, dia ditaruh atas manusia, dia menguasai manusia, dia berkuasa atas manusia, dia menggerakkan manusia. Nah, yang seterusnya juga kita telah melihat peranannya, dia juga bersifat, dia meninggalkan manusia. Saat manusia tidak taat, Roh Kudus itu meninggal dia. Seperti waktu Zakaria yang telah tercatat, bangsa Israel yang tidak taat, maka Roh Kudus itu meninggalkan mereka. Begitu juga Simpson, waktu dia tidak taat dan tanpa ketahuan Roh Kudus itu meninggalkan dia. Dan dia juga bersifat, dia mundur seperti yang terjadi kepada Raja Saul, ya, ketika Saul tidak taat, setia kepada perintah Allah, ketetapan yang telah diberikan kepadanya. Maka firman Tuhan katakan, dia mundur daripada manusia. Dan begitu juga kepada para tua-tua Israel, ya, mereka ketika Roh Kudus itu menghinggapi di atas mereka, mereka dapat bernubuat, berbicara, menyampaikan wahyu daripada Allah kepada umat Israel. Nah, ini hanya berlaku pada waktu tertentu. Kesimpulan daripada sifat Roh Kudus khususnya di dalam kedatangannya ke atas manusia adalah dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus datang, dia hanya hinggap atas manusia. Dan dalam Perjanjian Lama sifatnya juga dia meninggalkan dan dia mundur daripada seseorang yang tidak taat kepadanya. Nah, ini sifat Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Perkara B dan C, yaitu kita akan melihat daripada peranan Roh Kudus, pekerjaannya daripada kelahiran Yesus,
yaitu pada zaman Tuhan Yesus kepada hari Pentakosta. Hari Pentakosta berartinya hari curahan Roh Kudus. Sehingga seterusnya daripada hari di mana Roh Tuhan telah dicurahkan kepada umat manusia sehingga kepada zaman Perjanjian Baru ini. Nah, Tuhan Yesus dilahirkan, apakah peranan Roh Kudus? Nah, di dalam Lukas pasal 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, jawab malaikat itu kepada Maria, Mary, ibu kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, inilah peranan Roh Kudus kepada kelahiran Yesus di dalam waktu Yesus di dunia. Selepas itu kita lihat bahwa Tuhan Yesus dibaptis. Dia dibaptis. Dan peranan Roh Kudus pada waktu itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 hingga 33. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Sekali lagi perkataan di sini, belum di dalamnya, dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, tentang pembaptisan Tuhan Yesus juga jelas bahwa Roh Kudus turun dari langit dan membaptis Tuhan Yesus. Dan selepas pembaptisannya, kita lihat bahwa dalam Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan di situ kita tahu 3 kali Tuhan Yesus harus melalui pencobaan daripada si iblis. Tetapi oleh kuasa firman, iblis telah dikalahkan dalam pertempuran itu. Dan seterusnya juga kita lihat sepanjang pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dalam Lukas pasal 4, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku. Nah, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, di sini kita lihat bahwa Roh Kudus telah mengurapi, selepas baptisannya, Roh Kudus mengurapi Tuhan Yesus sebelum pemberitaan firman Tuhan, sebelum menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Urapan untuk pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berjalan terus begitu saja memulakan pelayanan. Dalam Kisah Para Rasul ini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia, Roh Kudus. Nah, kita tahu di dalam Matius pasal 12 ayat 27-28 ini, Tuhan Yesus waktu dia mengusir Beelzebul, dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ini di dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara. Begitu juga kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 ini, melalui Roh yang abadi, yaitu Roh Kudus, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban yang sempurna. Tanpa ada peranan pekerjaan daripada Roh Kudus kepada pribadi Tuhan Yesus ini. Ingat, pada waktu ini Tuhan Yesus adalah manusia 100%, dan dia juga adalah Allah 100%. Nah, Roh Kudus itu melayakkan Tuhan Yesus menjadi korban, menjadi tebusan, penebus dosa umat manusia. Tanpa adanya Roh Kudus yang menyucikan dia tidak dapat menjadi penebus, dia tidak dapat menjadi korban yang sempurna untuk menggantikan dosa-dosa manusia. Nah, kita lihat, saudara, juga di dalam kematian dan kenaikannya, Yesus dibangkitkan oleh Roh. Kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dan kematian Kristus
yang menghidupkan dia kembali daripada kematian jasmaninya. Dalam Roma pasal 8 ayat 11 ini jelas mengatakan kalau roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu. Sekarang Roh Kudus itu Paulus pada zaman Perjanjian Baru merujuk kepada Roh Kudus itu hidup di dalam diri manusia. Maka ia yang menghidupkan Kristus, maka Roh Kudus yang telah menghidupkan Kristus itu dari kematian itu akan menghidup juga badan. Dan ini kita bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit daripada kematian jasmani ini adalah oleh karena Roh Allah, Roh Kudus yang menghidupkan Kristus Yesus daripada kematiannya. Dan juga ini sangat penting bahwa kalau kita lihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus daripada waktu kematiannya mengambil waktu 40 hari. Dan firman Tuhan jelas mengatakan dalam jangka waktu 40 hari ini, dia telah menyatakan dirinya kepada beberapa orang dan murid-muridnya pada waktu itu. Dan dia juga berkesempatan sebelum kenaikannya, dalam jangka waktu 40 hari sebelum dia pergi ke sorga, dia dapat memberi perintah kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 7. Yesus berkata kepada mereka, ia menyertai kamu. Dia berkata kepada murid-muridnya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Siapa ini? Dia merujuk kepada Tuhan Yesus sendiri, dia sendiri, sebab kamu mengenal dia. Tuhan Yesus bercerita, memberi perintah, berkata-kata kepada murid-muridnya, sebab kamu mengenal dia. Siapakah dia? Adalah Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah orang yang diurapi, dikuasai oleh Roh Kudus. Kamu mengenal Roh Kudus itu. Kamu mengenal saya. Tetapi kamu akan mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Oleh karena Tuhan Yesus pada waktu itu menyertai mereka bersama di dalam pelayanan dan perjalanan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Sebab ia menyertai kamu. Itulah sebab murid-muridnya tahu pada waktu itu. Oleh karena Roh Kudus itu mengurapi Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka jelas bahwa Roh Kudus pada zaman perjanjian, pada zaman Tuhan Yesus, peranan sifat Roh Kudus itu tidak lagi seperti yang kita telah bahaskan dalam zaman perjanjian lama. Dia turun ke atas manusia, dia hinggapi atas manusia, tetapi di dalam waktu Tuhan Yesus, dia menyertai, horizontal, dia bersama-sama dengan manusia, dengan murid-muridnya. Dan seterusnya, ayat ini mengatakan, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Dan ini waktu Tuhan Yesus belum habis 40 hari itu, dia katakan kepada muridnya, ia menyertai kamu. Roh Kudus itu sekarang menyertai kamu. Dan akan, belum lagi, dan akan diam di dalam kamu. Belum lagi, dia menggunakan perkata akan. Bilakah ini? Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh murid-muridnya. Nah, kita lihat saudara, dan pada Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 4 ini, dia mengatakan kepada murid-murid, kamu tunggu di Yerusalem. Jika pasal 8 katakan jika kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan selepas statement ini dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini dikeluarkan, firman Tuhan katakan, maka terangkatlah Tuhan Yesus. Dan ini merupakan di antara kata-kata yang terakhir di dalam waktu selepas kematian Yesus kepada murid-muridnya.
hari selepas kenaikan Tuhan Yesus merupakan hari ke-50 dalam adat budaya Yahudi, adalah harvest festival mereka. 50 hari selepas harvesting, selepas penuaian, mereka merayakan perayaan yang dinamakan Penta. Penta adalah 50. Kosta, nama perayaan itu Pentakosta. Dan waktu mereka merayakannya ini di upper room, dan waktu itulah janji Bapa itu digenapi. Pekerjaan Roh Kudus pada zaman Yesus tidak sama dengan pekerjaannya sekarang. Tadi kita lihat berbeda sifat-sifatnya dalam perjanjian lama. Dan sekarang, mengapa dia berbeda? Ayat yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima, yang kamu akan terima ini, belum lagi dicurahkan, kamu akan tunggu di Yerusalem. Nah, 10 hari selepas itu janji Bapa telah diberikan. Nah, kamu tunggu. Nah, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Belum roh itu datang, belum roh itu diberi kepada mereka pada perjanjian lama. Itulah sifatnya berbeda. Itulah dia datang dan pergi. Roh itu belum juga dicurahkan kepada umat manusia pada waktu Yesus di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus diurapi dalam kuat kuasa Roh Kudus. Nah, Yohanes 1 ayat 39 jelas, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, belum dicurahkan kepada dunia, belum dicurahkan kepada manusia. Itulah sifat roh itu datang pergi ya. Karena Yesus belum dimuliakan. Beda. Sifat Roh Kudus penyelamat, dia hinggap, dan selepas itu dia pun dapat meninggal dan mundur. Selepas tugas selesai, dia akan meninggalkan mereka. Sifat Tuhan Yesus, Roh Kudus itu pada waktu Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi katakan bahwa dia menyertai murid-muridnya. Horizontal, tadi dia vertikal dari atas ke bawah. Sekarang peranannya pada waktu Tuhan Yesus adalah horizontal. Dia bersama-sama dengan manusia. Nah, ini membawa kita kepada perjanjian baru ya. Ayat mula daripada janji Bapak tadi ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, inilah Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan jadi Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar padaku. Pergilah, beritakanlah kabar baik. Itu adalah amanat agung yang telah diberikan Kristus sebelum kenaikannya kepada murid-muridnya. Tetapi Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul juga mencatat dengan jelas. Dia melarang, Tuhan Yesus melarang, jangan dulu. Walaupun saya sudah mengeluarkan amanat agung untuk memberitakan, menyampaikan, pergi penginjilan ya, memberitakan berita baik kepada orang-orang yang belum mendengar tentang berita baik ini. Kamu tunggu dulu, jangan terus pergi melayani. Tunggu di Yerusalem dulu. Tunggu, mengapa tunggu? Tunggu janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Tunggu janji Bapa di Yerusalem. Dan kita lihat pada Yohanes 16 tadinya, sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang. Sebab kalau aku tidak pergi, kalau Tuhan Yesus tidak pergi ke sorga, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesuslah yang mengutus Roh Kudus kepada kita. Nah, dalam Kisah Para Rasul adalah penggenapan janji itu yang ditunggu-tunggu. Dalam Kisah Para Rasul ayat 22 pasal 33 ini, dan sesudah ia ditinggikan, sesudah Tuhan Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini.
yang telah terjadi pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul ayat 2 pasal 2 ayat 1 hingga 4 tadi. Maka sekarang Roh Kudus itu dicurahkan, digenapi, the fulfillment of the promise of God the Father yang mengirim Roh Kudus kepada manusia sekarang sudah tergenapi. Pekerjaan Roh Kudus sekarang di dunia ini. Nah, Roh Kudus itu sudah dicurahkan pada waktu perayaan Pentakosta ya. Dan mulai pada detik itu Roh Kudus itu ada di dunia, oleh karena sudah dicurahkan, sudah dituangkan, dia sekarang menguasai dunia ini. Tidak lagi dia naik turun seperti di dalam perjanjian lama. Pekerjaan Roh Kudus sekarang di dunia ini, di antaranya kita akan melihat 2 perkara saja ya. Untuk mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Di dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara, yang menginsafkan dunia, yang menginsafkan seseorang, yang menarik seseorang kepada Kristus, bukan usaha orang tertentu. Bukan usahanya dia mau Yesus di dalam kehidupannya. Tidak. Ini semata-mata oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang menginsaf Anda sehingga Anda ada di sini. Sehingga Kristus Yesus dan Roh Kudus diam di dalam Anda. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang menginsaf orang-orang dunia. Itulah sebabnya berita kabar baik harus disampaikan kepada dunia. Dan ingat bahwa firman itu berkuasa. Oleh karena firman itu adalah Roh Kudus berbicara kepada manusia. Dan itulah sebabnya setiap kali kita undur untuk menyampaikan firman, ingat bahwa pasti kita diurapi dalam kuat kuasa Roh Kudus. Oleh karena senjata yang akan kita gunakan adalah firman Tuhan yang merupakan kuat kuasa daripada kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, peranan Roh Kudus sekali lagi, dia yang menginsafkan kita. Yang menginsafkan saya ini dahulu. Saya tidak tahu tentang apa-apa. Adalah Roh Kudus. Adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati saya. Sehingga saya dapat menerima Kristus dalam kehidupan ini. Yang seterusnya. Pekerjaan Roh Kudus. Kita membahas 2 tentang ini saja ya. Ada perkara lain lagi. Pekerjaan Roh Kudus. Sekarang di dunia ini juga. Untuk menghalang-halangi pertumbuhan kedurhakaan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Saudara, ini, zaman akhir zaman ini. Zaman sekarang ini. Secara rahasia kita tidak tahu. Kedurhakaan sudah bekerja. Tanpa adanya Roh Kudus yang telah dicurahkan pada hari Pentakosta. Tidak ada kuasa yang dapat menahan kedurhakaan yang sedang bekerja di dunia ini. Menurut 2 Tesalonika pasal 2 ini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan ya saudara. Yaitu Roh Kuduslah yang menahan kedurhakaan yang begitu bengis. Yang belum kita tahu itu saudara. Itulah peranan Roh Kudus sekarang di dunia ini. Roh Kudus di dalam gereja. Pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dan 14. Sebab dalam satu roh
Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Saudara, peranan pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja kini, kita dipersatukan. Tidak ada perbedaan di antara satu dengan yang lain. Tidak ada lagi orang Yahudi yang bermegah-megah itu. Tidak ada lagi yang budak. Saudara, di dalam konteks ayat ini, ya, tidak ada perbedaan. Semuanya satu. Kita dibaptis dalam satu roh. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang mengumpulkan kita daripada suku, kaum yang berbeda-beda ini. Roh Kuduslah yang mempersatukan kita ini semua. Ya, itulah kita mengucap syukur setiap pagi, setiap petang, ya. Oleh karena kesatuan yang begitu indah yang telah diberikan Roh Kudus kepada gereja. Roh Kudus memberikan karunia kepada orang tertentu dalam gereja. Efesus pasal 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, yang memperlengkapi kita semua, sehingga kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda-beda. Dia memperlengkapi kita. Contohnya di dalam mereka yang pemain musik ini. Tidak semua diberi satu karunia piano saja. Nanti kalau mereka naik, semua satu karunia main piano. 10 orang main piano. Apa yang jadi? Ataupun semua orang main lead, 10 orang naik, semua main lead. Tidak ada rhythm, tidak bass, tidak drum, dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus telah memberi kepada gereja simfoni. Simfoni, ya, seperti dalam orkestra, seperti dalam ini. Ada yang bunyi yang begitu, ada bunyi yang begini, dan semua bunyian-bunyian, gerak-geri bunyian ini menyatu padukan keharmonian orkestra itu. Begitu pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja. Dialah yang memperlengkapi kita semua ini. Jangan lagi orang ada mengatakan, oh dia begitu, dia pandai main gitar, saya kurang pandai main gitar. Tidak ada lagi yang seperti ini. Kelemahan saya adalah kekuatan dia. Kelemahan saya adalah kekuatan dia. Kekuatan dia adalah kelemahan saya. Dia boleh melakukan seperti itu, saya tidak boleh melakukannya. Tetapi kalau kami bersama-sama, berganding bahu untuk melayani, dia pakar di dalam kelemahan saya pakar di dalam kelemahan dia. Dan begini Roh Kudus mempersatukan gerejanya, saudara. Ingat bahwa gereja ini kepunyaan Kristus Yesus. Bagi pembangunan tubuh Kristus, adalah Roh Kudus yang membangun kita, supaya tidak berselisih di dalam hal melayani bersama. Kita melayani bersama-sama. Seterusnya, saudara, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 ini, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Dia menerangi pemikiran kita. Roh Kudus yang menerangi pemikiran kita, saudara. Kita taat kepada Roh Kudus. Dialah yang menerangi pemikiran kita. Roh Kudus tinggal di dalam tubuh orang percaya. Nah, kita bercerita pada zaman Perjanjian Baru sudah. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Kita adalah bait Allah. Roh Kudus itu sekarang diam di dalam tubuh kita. Orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan sifatnya untuk selama-lamanya. Dia menerangi pemikiran kita sesuai firman Tuhan. Oleh karena dia ada di dalam kita, diam di dalam kita. Tidak lagi bersifat seperti dalam perjanjian lama.
Kita tahu kecemasan yang dilalui oleh Samson. Begitu juga Raja Saul ketika Roh Kudus itu tidak ada daripada kehidupan mereka. Waktu Roh Kudus itu meninggalkan mereka, betapa sengsaranya mereka, saudara. Nah, itu perbedaannya. Kita bersyukur senantiasa. Mungkin kamu belum bercerita, saya bercerita seorang penginjil seperti ini, bercerita sama orang yang belum mengenal Kristus. Semalam akhir tidur, saya melihat satu post seorang pelakon film. Tengok, 300 lebih juta US dollar sekarang sudah diserahkannya kepada kebajikan. Katanya, ini duit yang saya utamakan dahulu, sehingga mempunyai 300 lebih juta US dollar. Sekarang diserahkannya semua kepada kebajikan. Yang dia mau, dia bilang, kebahagiaan, peace of mind. Kebahagiaan di dalam kehidupan itu yang diutamakan, yang sangat penting. Saudara, begitu resahnya. Kita bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah. Nah, saudara, kita lihat juga Yohanes 14:17 tadi itu. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan ini merupakan kata Tuhan Yesus sebelum Roh Kudus dicurahkan tadinya. Sekarang sudah dicurahkan. Roh Kudus itu pada zaman sekarang ini ada di dalam kita. Itu pasal 3 ayat 16 juga jelas mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kamu pada zaman perjanjian baru ini. Selepas curahan Roh Kudus kepada gereja pada hari Pentakosta, mulai pada hari itu, bagi orang-orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat, Roh Allah itu diam di dalam kamu, saudara. Menurut firman Tuhan ini. Ayat 17, bottom line dia. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah ialah kamu. Pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya, ia menghibur. Dialah yang memimpin Anda. Dia menyucikan Anda, melayakkan Anda sehingga dapat berkenan kepada Allah. Ia memberitahukan apa yang harus dikhotbahkan. Pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya juga, ia menunjukkan utusan Injil kemana harus pergi. Ya. Ia membantu dalam kelemahan kita. Ia mencegah orang percaya untuk pergi tempat-tempat tertentu. Ini kita akan sentuh. Seperti Rasul Paulus yang pergi memberitakan, membuat rencana untuk pelayanan penginjilan yang kedua. Di situ kita lihat campur tangan Roh Kudus di dalam perjalanan, sehingga Roh Kudus mencegah dia pergi ke Asia Minor menurut Kisah Para Rasul ayat 16 ini. Nah, saudara, kita simpulkan sifat Roh Kudus dalam zaman sejarah manusia. Yang pertama, kita sudah lihat ini. Di atas manusia, dalam perjanjian lama, pada tangannya dia hanya hinggap di atas manusia dan dia mundur. Dia meninggalkan manusia. Di dalam zaman waktu Tuhan Yesus, sifatnya horizontal. Dia menyertai manusia. Oleh karena dia ada di dalam Tuhan Yesus pada waktu itu. Di mana Tuhan Yesus pergi, sifatnya, gambarannya, dia menyertai. Belum lagi dicurahkan kepada manusia, ya. Sekarang, zaman perjanjian baru, dia diam di dalam manusia. Bila? Untuk berapa hari? Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Nah, di zaman perjanjian baru, Roh Kudus tinggal menetap dalam diri seseorang dan itu bersifat kekal.
Di zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus menyertai seseorang untuk waktu tertentu saja. Sifatnya sementara. Ingat bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam orang percaya pada waktu Perjanjian Baru ini, saudara. Nah, sekarang kembali kepada ayat yang kita setengah kupas pada minggu yang lalu ya. Mazmur 51 ayat 3. Bagaimana kita memahami ini ya sekarang? Kita sudah paham kan? Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini merupakan satu rayuan doa Daud ketika Nabi Nathan berjumpa dengan dia untuk menasihati dia. Oleh karena dia didapati bersalah dengan Batseba, melakukan dosa dengan Batseba. Dan di dalam pasal 51 ini, rayuan doa Daud kita lihat. Dia merayu kepada Tuhan. Oleh karena dia tahu pada zaman ini Roh Kudus itu akan meninggalkan dia. Mazmur 51. Ini merupakan rayuan, permintaan Daud. Saudara, ini merupakan satu gambaran. Kita tidak mengalami perkara yang seperti ini. Oleh karena kita punya harapan, kita yakin iman kita berdiri atas Roh Kudus yang menerangi. Ialah fondasi iman kita sekarang. Pasal 51, inilah doa Daud. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, atau senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Saudara, ini merupakan doa Daud. Oleh karena saudara pada waktu ini, dia berperanan untuk membunuh Uriah, suami kepada Batseba. Dan dia tahu Roh Kudus ini yang telah mengurapi dia akan meninggalkan dia. Dan dia bertobat pada waktu ini. Dan oleh karena doa pertobatan ini saudara, Tuhan tidak mengambil rohnya daripadanya. Komentari daripada Adam Clark mengenai ayat ini. Sementara roh tetap tinggal, dengan yakin
meyakinkan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada harapan keselamatan. Apabila ia pergi, maka harapan penebusan akan hilang. Tetapi sementara ada kesedihannya yang saleh, tangisan ilahi yang membawa kepada pertobatan, perasaan penyesalan karena telah berdosa terhadap Allah, keinginan untuk meminta belas kasihan. Maka kasusnya bukanlah tanpa harapan. Karena hal-hal ini membuktikan bahwa terang roh tidak ditarik. Dia berdoa, saudara. Dia berdoa agar tidak dibuang dari perlindungan Tuhan. Tetapi supaya kemana dia pun pergi, dia selalu disertai dengan kehadiran ilahinya, dipandu oleh kebijaksanaannya, dan dipelihara oleh kuasanya. Dia juga berdoa agar dia tidak dilarang. Jangan usir aku dari takhtamu. Saudara, seterusnya juga dia tahu karena dosanya telah mendukakan roh dan menyebab dia menarik diri seperti yang terjadi kepada Saul. Dia juga menyadari bahwa karena dia adalah daging, ada kemungkinan bahwa Tuhan tidak lagi menginginkan rohnya hidup di dalam atau bekerja melalui dia. Seperti Kejadian pasal 6 ayat 3. Saudara-saudari, Saul adalah contoh yang menyedihkan dalam hal ini, saudara. Betapa berdosa Saul dan betapa kacau keadaannya ketika roh Tuhan meninggalkannya, saudara. Daud mengetahui hal ini. Jadi dia memohon sungguh-sungguh kepada Allah. Tuhan, apapun boleh kau ambil dariku, anak-anakku, mahkotaku, nyawaku, tetapi janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. 2 Samuel pasal 7 ayat 15. Tuhan, apapun boleh kau ambil dariku, anak-anakku kau ambil, mahkotaku sebagai raja kau ambil, sedangkan nyawaku, tetapi janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebaliknya biarlah roh kudus tetap tinggal di dalamku, untuk menyempurnakan pertobatanku agar aku tidak kembali kepada dosa, dan agar aku mampu melaksanakan tugasku sebagai seorang raja dan seorang pemazmur. Saudara, ini satu gambaran lukisan tentang kepentingannya, keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Pengalaman Daud telah melukiskannya menjadi satu kontras bagi kita, saudara. Betapa untungnya saya dan engkau. Oleh karena Roh Kudus sekarang diam di dalam kita. Tidak lagi seperti sifatnya pada zaman perjanjian lama. Mau berdoa? Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kiranya firman Tuhan yang kita sama-sama lalui pada pagi hari ini, yang kita telah bahaskan, akan menjadi satu pengertian, pengetahuan, agar memperkukuhkan iman, kepercayaan kita. Dan kita senantiasa bersyukur, saudara. Mengapa kita bersyukur senantiasa dalam kehidupan ini? Maupun di dalam keadaan buruk, Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Sesuai dengan firman-Nya. Rohnya diam di dalam kita untuk selama-lamanya. Dan tidak akan meninggalkan saudara. Ingatlah saudara, di dalam keadaan kerisauan, menghadapi situasi keadaan dunia yang tidak menentu pada zaman ini, kita mempunyai penolong. Kita mempunyai penghibur yang akan senantiasa memberi penghiburan bagi kita. Kita bersyukur oleh karena tubuh ini telah menjadi bait Allah. Kita bersyukur
Oleh karena tubuh ini layak didiami oleh Roh-Nya untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, firman-Mu yang telah memberkati kami pada pagi hari ini, kami sungguh amat diberkati oleh karena firman-Mu telah berbicara kepada kami tentang hal peranan, pekerjaan dan sifat-sifat Roh-Mu kepada umat-Mu pada zaman perjanjian baru. Kami disegarkan, kami dikuatkan, kami dilegakan oleh karena firman-Mu yang telah memberi pencerahan bagi kami bahwa Engkau ada di dalam kami. Jika Roh-Mu yang ada di dalam kami, diam di dalam kami, Dialah yang menguasai kehidupan kami. Dan Roh-Mu yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh-roh yang di dunia ini. Kami bersyukur Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, agar kami insaf daripada ketidakpedulian kami terhadap firman-Mu, sehingga kami tidak mengerti firman-Mu Bapa. Kami lalai untuk memahami firman-Mu. Firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya akan diam untuk selama-lamanya di dalam hati kepada setiap telinga yang telah dan akan mendengar firman-Mu ini Tuhan. Firman-Mu yang hidup ini akan memberi kesegaran bagi setiap pribadi kami. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus Yesus, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kita bersama, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kita memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita bersama dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Haleluya. Terima kasih Bapa atas penyertaan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.